Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Syahban dengan NIM 2330511027. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia, teruntuk UAS Pendidikan Pancasila TI 1A yang saya buat pada tanggal 12 Februari 2024. Sebelumnya mohon izin Ibu, pada kesempatan kali ini saya tidak dapat mengenakan alma mater dikarenakan pada kegiatan kemarin Baitul Arkom saya diharuskan untuk mengenakan alma mater secara 2 hari terus menerus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Baik, sebelum itu saya ingin memulai presentasinya lebih dahulu. Oke. Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Berikut ialah daftar isi. Pertama, ada pendahuluan yang akan kita lihat setelah ini. Yang kedua, ada sejarah pembentukan. Ketiga, makna dan prinsip-prinsip. Keempat, implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, tantangan dan perkembangan. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting ialah kesimpulan. Baik, mari kita mulai untuk menuju ke pendahuluan. Pendahuluan, Pancasila adalah asas dan falsafah negara Indonesia yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi asli Indonesia, Pancasila mengandung makna filosofis, politis, sosial, dan budaya yang menjadi pondasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ialah sejarah pembentukan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Proses tersebut dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Pada awalnya, konsep-konsep yang kemudian menjadi Pancasila telah diperjuangkan oleh para pemikir dan pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lain. Seperti Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lain yang penting. Makna dan prinsip-prinsip selanjutnya ialah ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Maksud saya adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kehidupan. Prinsip ini mencerminkan keberagaman agama yang ada di Indonesia serta mengajak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa diakui bahwa di sini sangat kental untuk keagamaannya. Dan teruntuk itu mungkin pada mungkin kita sebut saja nama-namanya, contoh-contohnya saja ya. Seperti mungkin ateis, agnostik, dan lain-lain. Itu bisa diakui bahwa di sini mohon maaf saya lupa kata-katanya, tapi tetap kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi sangat kental keagamaannya, yang dimana untuk warga negara Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas, yang dimana dalam kehidupan berbangsa dan negara itu sangat penting. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban dalam hubungan antar warga negara, antar masyarakat juga, rakyat. Selanjutnya ialah masih makna dan prinsip-prinsip, akan tetapi kita lanjut ke nomor 3, ialah ada suara burung. Ialah 3, Persatuan Indonesia.
Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Jadi tidak serta-merta kita boleh menjudge suatu bahasa, suatu suku, suatu budaya akan lain, tetapi kita harus tetap menghargai suatu bahasa, suatu budaya, suku, atau agama orang tersebut. Tidak serta-merta kita dapat mengajak suatu kaum yang dimana suku atau mungkin orang, mungkin kita bisa bilang ras ya, rasnya tuh berbeda daripada kita. Mungkin orang bilang kita yang lahir dari awal mungkin ya seperti, mohon maaf ya, pribumi, dan juga mungkin mohon maaf lagi Tionghoa. Seperti itu, saling beradu mulut, saling tidak menghargai akan sukunya sendiri. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa tidak ada pribumi untuk mencegah istilahnya rasisme yang dimana masih sangat kental. Seperti halnya mungkin orang-orang menyebutnya itu, mohon maaf sekali lagi, Cina dan lain sebagainya. Kita akan lanjut ke nomor 4, ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan yang melibatkan perwakilan rakyat serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti halnya musyawarah, kita sangat diwajibkan untuk berdemokrasi sehingga tidak ada misleading. Misleading itu maksudnya kesalahpahaman antar warga negara. Masyarakat tentunya akan sangat sejahtera jika keinginannya terkabul. Seperti contohnya halnya seperti itu. Mari kita lanjut saja ke nomor 5, terakhir. Terakhir dan tidak juga kalah penting dari makna dan prinsip-prinsip ini ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari yang nomor 5 ini ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memandang status sosial, semisal orang tersebut kurang mampu atau mungkin ada orang yang sangat mampu terus dibedakan, mungkin dalam suatu kegiatan ya, dibedakan atas juga ekonominya atau budayanya. Kita harus adil terhadap semua yang menyangkut perbedaan. Tidak boleh dikarenakan orang ini mungkin saya tidak akan menyebut berbeda, kita serta merta tidak adil kepada orang tersebut gitu. Kita hanya adil ke orang yang kita anggap sama. Oh iya kamu, mohon maaf ya, oh iya kamu Sunda gitu, saya adil kepada kamu. Tapi mohon maaf itu orang Jawa, saya tidak adil kepada kamu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus adil kepada sesama suku, budaya, pokoknya semuanya. Mungkin kita akan lanjut kepada implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sebagai ideologi negara Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Penerapan Pancasila terlihat dalam pembentukan undang-undang, kebijakan pemerintah, serta dalam prinsip-prinsip kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kita lanjut kepada tantangan dan perkembangan. Meskipun Pancasila telah menjadi landasan utama dalam pembangunan bangsa Indonesia, namun masih ada tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tantangan tersebut antara lain adalah meningkatnya polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, dan tantangan global seperti radikalisme dan ekstremisme. Untuk mencegah ini, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan pintar, cerdas, kita harus mencegah ini terjadi, seperti radikalisme dan juga ekstremisme yang bagaimana disebutkan dalam PPT-nya. Mari kita lanjut kepada kesimpulannya. Terakhir yang juga tidak kalah penting adalah kesimpulan.
Pancasila sebagai ideologi asli Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keidentitas dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang baik terhadap Pancasila sangatlah penting untuk menjaga persatuan, kesatuan, serta kemajuan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan waktu masih menunjukkan 10 menit kurang 20 detik menuju 11 menit. Mungkin saya akan menambahkan untuk 4 menit ke depan terkait pendapat saya sendiri terhadap bagaimana Indonesia pada tahun sekarang dan harapan saya Indonesia untuk kedepannya. Sebelum itu saya ingin mengstopnya terlebih dahulu. Baik, berikut ini ialah lanjutan teruntuk agar saya mendapatkan waktu 15 menit sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana minimal 15 menit teruntuk UAS Pendidikan Pancasila ini. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya. Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa tertantang dan terinspirasi untuk berbagi harapan dan aspirasi saya untuk masa depan negara saya yang tercinta ini. Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan keanekaragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi manusianya. Namun, di tengah segala potensi tersebut, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi agar Indonesia dapat mencapai cita-cita mulianya sebagai negara maju dan berkeadilan, adil dan makmur. Pertama-tama, saya berharap untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih bersatu dan toleran. Keanekaragaman budaya, suku, agama, dan bahasa seharusnya menjadi kekuatan yang mempersatukan sebagaimana terjadi pada saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus, bukan menjadi sumber perpecahan. Saya berharap agar setiap warga negara Indonesia dapat merasa bangga dengan dengan identitasnya sendiri, tanpa merasa perlu untuk merendahkan atau mengeksploitasi kelompok lain. Sebagaimana itu ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat kelompok-kelompok untuk jadi gimana ya? Memecah belah gitu. Mohon maaf. Saya lanjut lagi. Selain itu, saya berharap untuk melihat peningkatan signifikan dalam hal pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik, baik secara individu maupun sebagai bangsa. Saya bermimpi saya bermimpi bahwa setiap anak Indonesia akan memiliki akses yang sama dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terhalang oleh faktor ekonomi atau geografis. Yang sebagaimana kita lihat negara Jerman itu sudah memberlakukan untuk pendidikannya itu gratis untuk rakyat-rakyatnya. Dari pendidikan awal pertama sampai pendidikan akhir terakhir. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kita dapat menghasilkan generasi yang lebih terampil, kreatif, dan inovatif yang siap menghadapi tantangan global di era digital ini. Selanjutnya saya berharap untuk melihat perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia ini, teman-teman. Mohon maaf, Ibu. Dan penegakan hukum yang lebih adil. Korupsi telah menjadi momok yang menghambat kemajuan Indonesia selama bertahun-tahun, menguras sumber daya dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya berharap untuk melihat langkah-langkah konkret yang diambil untuk membersihkan sistem dari praktik korupsi yang masih marak terjadi, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan sebagaimana sering terjadi juga bahwa kita lihat pengadilan masih ada saja yang secara terang-terangan terlihat memperlakukan beda gitu kepada si A dan si B, yang dimana si A ini bisa dibilang orang yang sangat mampu ya teman-teman, dan kecuali untuk B ini bisa dibilang kurang mampu.
kurang mampu untuk membayar pengadilan. Mohon maaf Ibu, mungkin saya berlebihan teman-teman. Juga mohon maaf Ibu dan teman-teman. Selain itu, saya juga berharap untuk melihat Indonesia menjadi pemimpin dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, kita memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan melestarikan lingkungan bagi negara bagi generasi mendatang. Saya berharap agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama bekerja untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam kita. Tidak kalah pentingnya, saya berharap untuk melihat peningkatan dalam hal pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Masih terlalu banyak disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan yang dimana sangat signifikan perbedaannya. Ketika kita datang ke perkotaan bisa dilihat-lihat bahwa banyak banget gitu gedung-gedung, dan kita lihat ke pedesaan gitu bahwa jalannya juga beda ya. Dari perkotaan dan pedesaan masih terlihat gitu beda. Ya, antara ada beberapa alasan yang mungkin saya tidak bisa jelaskan, serta antara golongan masyarakat yang kaya dan miskin. Saya bermimpi bahwa setiap warga negara Indonesia akan memiliki akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terakhir, saya berharap untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih berperan aktif dalam kancah internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar, teman-teman ya, terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam perdamaian, kerjasama regional, dan pembangunan global. Saya berharap agar Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif lagi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta berkontribusi secara signifikan dalam upaya penanggulangan masalah global seperti perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Di pemberantas gitu ya kemiskinan itu. Dengan bersatu, berjuang, dan bekerja sama, saya yakin bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih baik lagi dan lebih adil di masa depan. Semua harapan ini bukanlah sekadar impian kosong, tetapi merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh kita generasi penerus bangsa dan diwujudkan bersama-sama oleh seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin kurang dalam penyampaian. Saya Adriana Syahban dengan NIM 2330511027 dari kelas TI 1A. Ini merupakan UAS Pendidikan Pancasila semester Gasal. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.